Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembatal keislaman yang lain, yaitu di antaranya adalah menyamakan hukum Allah dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Itu berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian menyamakannya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala hukum. Ya, yang berhak membuat hukum hanyalah Allah. Hukum Allah ada dua. Ada hukumul kauni terkait dengan alam semesta, yang mengatur alam semesta, ya. La mu'aqqiba li hukmih, ya. Tidak ada yang bisa proses dari hukum Allah Subhanahu wa taala, namanya hukum al-kauni. Alam semesta ini tidak ada yang ikut bersama Allah, ikut serta mengatur alam semesta. Tidak ada. Semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tauhid rububiyah, karena kita meyakini hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memiliki alam semesta, hanya Allah yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang keluar dari keputusan Allah, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Namanya al-hukmul kauni. Sebagaimana kita yakin bahwasanya semua kejadian alam tunduk dengan kehendak Allah, maka demikian juga al-hukum syar'i. Hukum syar'i itu undang-undang yang berlaku di antara manusia. Itu pun kita harus yakin hanya hukum Allah yang boleh berlaku. Hanya hukum Allah yang boleh berlaku. Kenapa? Saya katakan karena Allah Subhanahu wa taala dia Tuhan, dia yang lebih tahu tentang seluruh makhluknya, ala ya'lamu man khalaq, dia yang lebih tahu tentang seluruh makhluknya. Tidak ada satu daun pun jatuh kecuali Allah tahu, dan dia tahu perkembangan zaman, apa yang terjadi di masa depan, dan dia memilih hukum yang lebih pas untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, karena Allah lebih tahu tentang makhluk yang dia ciptakan. Maka tidak boleh kita samakan hukum Allah dengan hukum manusia yang penuh dengan kekurangan, yang hanya bisa memandang dari sisi mikro, tidak memandang dari sisi makro. Itu pun dia kalaupun bisa memandang dengan sisi makro, dengan mengumpulkan berbagai macam manusia yang melihat dari berbagai macam sisi, itu pun terbatas pada zaman itu. Jadi zaman lain berubah lagi, karena dunia selalu berubah zaman dan waktu, ya, berbeda kondisi. Yang mengetahui secara makro, secara totalitas hanyalah Allah. Oleh karenanya hukum yang Allah turunkan itulah hukum yang berlaku untuk setiap saat dan setiap tempat. Hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur kecil berdasarkan dalil yang sudah saya sebutkan, tetapi dia bisa berubah menjadi kufur akbar jika seorang merubah hukum syariat Islam diganti dengan undang-undang baru, undang-undang Prancis, undang Belanda, maka ini keluar dari Islam. Atau dia berhukum, dia mengatakan tidak wajib kok berhukum Islam, ini cuma alternatif, boleh hukum Islam, boleh hukum ini. Ini juga tidak boleh, ini keyakinan yang keliru. Berhukum dengan hukum Allah itu wajib, bukan alternatif. Atau menganggap hukum yang saya bikin sama kok, nggak ada masalah. Apalagi menganggap hukum saya lebih afdal daripada hukum Allah karena kondisi sekarang lebih cocok hukum saya, ini juga sama. Ini semua terjerumus dalam kekufuran. Tapi saya katakan tadi tidak serta-merta orang berkeyakinan seperti ini kita vonis kafir kecuali setelah kita tegakkan hujjah dan menghilangkan syubhat, sebagaimana Al-Ma'mun yang tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad.